Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya baik-baik ya, kawan-kawanku semua. Guys, tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Di penghujung tahun ini rasanya perlu kita menghisap diri kita. Perlu kita mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana di tahun 2002 ini. Dan bagaimana langkah strategis yang kita rencanakan pada tahun 2023. Tahun baru guys. Semoga kita lebih sukses di tahun baru 2023 yang akan datang. Di dalam evaluasi diri ini yang perlu dilakukan, pertama adalah ingatlah dan manfaatkanlah sebaik mungkin masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tidak terasa, waktu terus berlalu, usia terus bertambah. Sebutannya tadinya adalah anak remaja, dewasa, kemudian berubah menjadi ayah orang, ibu orang, belakangan jadi kakek dari cucu. Sebutannya kakek, nenek. Alami sekali. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah semasa kita masih kuat, masih seger, masih prima, masih produktif. Manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Buatlah rencana terbaik, lakukanlah strategi terbaik untuk melakukan pekerjaan yang positif dan produktif. Jangan sia-siakan masa muda Anda. Jangan buang-buang waktu masa muda Anda terlena, malas-malasan, kemudian mabuk-mabukan, merusak kesehatan masa muda Anda. Itu merugi. Pasti akan datang masa tua Anda. Masa tidak berdaya. Kalau kita masa muda dimanfaatkan secara baik, kemudian masa tuanya kita tidak menyusahkan orang lain. Minta makan kepada orang lain karena tidak ada uang. Persiapkan masa tua Anda. Supaya Anda masih tetap punya harga diri. Jangan jadi pengemis di saat Anda sudah tua. Ya, itu perlu menjadi pemikiran. Supaya masa produktif, masa muda, masa energik, masa yang bisa menghasilkan, kemudian masa tua Anda bisa menikmati. Jangan kebalik. Masa tua bekerja keras. Aduh, kacau dah. Udah tua renta masih cari makan, kerja keras lagi. Aduh. Ingat, waktu akan terus berlalu tanpa kompromi. Ingat, waktu akan menggilas. Waktu itu kejam, guys. Manfaatkan mumpung Anda masih muda. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, produktif, penuh semangat. Dan jangan lupa berdoa supaya Anda sukses dan Anda berkah dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan insya Allah hari tua Anda tidak menyusahkan orang. Yang kedua, ingat dan manfaatkanlah dengan baik waktu sehatmu.
sebelum datang masa sakitmu. Kita tidak pernah tahu guys, sampai kapan kita itu sehat terus. Karena pasti akan datang masa sakit kita guys. Jadi dia menjadi satu pasang guys. Sehat, sakit. Jadi ada sakit, ada sehat. Sepasang guys. Berpasangan dia. Sakit, sehat. Bergantian lagi kadang-kadang. Pada saat Anda sehat, manfaatkanlah waktu sehat Anda. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Berbuatlah hal-hal yang positif supaya Anda beruntung. Anda dalam posisi yang beruntung karena memanfaatkan waktu sehat Anda sebaik mungkin. Memanfaatkannya untuk berbuat hal-hal yang positif, maka Anda sudah berinvestasi di masa sehat Anda untuk berbuat hal-hal yang positif. Itu beruntung dong. Karena pasti akan datang masa sakit Anda. Jadi sebelum sakit itu datang, semasih sehat berbuatlah yang terbaik. Yang ketiga nih kawan-kawan, ingat dan manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hati-hati guys. Karena kaya dan miskin itu pasangan guys. Kalau Anda kaya, nanti pasangannya akan datang tuh sebelum datang masa miskinmu. Jadi rupanya berpasang-pasangan diciptakan Allah ini. Kalau sekarang kita sudah berada dalam posisi kaya, syukur alhamdulillah. Manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Berbuatlah Anda untuk bisa membantu orang. Menyenangkan orang. Orang lapar Anda bantu bisa kenyang guys. Orang susah Anda bantu bisa tersenyum guys mereka. Bantulah selagi Anda bisa membantu dengan kekayaan Anda. Jangan seperti si Korun. Orang kaya gak ada artinya. Hartanya berlimpah si Korun. Gak ada artinya guys. Gak berguna kekayaannya untuk dirinya, untuk keluarga dan masyarakatnya. Malah harta si Korun itu bisa membuat dirinya lupa diri. Lupa diri dia guys. Dirinya dan hartanya guys terbenam masuk ke dalam tanah, tenggelam dimakan cacing tanah. Habis dilumat tanah guys. Pada saat gempa besar habis si Korun. Harta yang berlimpah termasuk dirinya tidak ada harganya, tidak punya nilai di mata manusia, apalagi di mata Tuhan yang melaknat si Korun guys. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kekayaan kita pada saat kita punya kekayaan, kemudian kita salurkan pada orang dan tempat-tempat yang membutuhkannya. Menjadilah Anda kaya dan raya. Guys, yang keempat guys. Ingat dan manfaatkanlah dengan baik masa luangmu. Sebelum datang masa sempitmu, masa sibukmu. Dia berpikir, nanti ajalah. Mau bersilaturahmi nanti ajalah, mau mengunjungi mertua nanti ajalah, mengunjungi orang tua nanti ajalah. Padahal dia punya waktu luang, namun dibuang-buang pada tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Bermalas-malasan di waktu luang. Dan dia akan menyesal guys. Karena akan datang masa sempitmu, masa sibuk.
Yang kelima guys, ingat dan memanfaatkanlah secara baik waktu kamu hidup. Waktu hidupmu, manfaatkanlah secara baik. Sebelum datang kematianmu. Pasangannya guys, hidup pasangannya mati. Jadi setiap yang hidup pasti akan mati. Sebelum kita mati, semasa hidup ini manfaatkanlah secara baik. Karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya guys. Ada orang memelihara kesehatannya, sebaik mungkin, pola hidup sehat, makanan pola hidup sehat, olahraga dan sebagainya. Namun ingat, kematian bukan hanya datang kepada orang sakit saja. Kematian juga datang kepada orang sehat kalau Tuhan menghendaki. Itu jalan cerita guys. Ada orang mati dikarenakan jalan ceritanya dia sakit. Ada orang yang mati pada saat bersenang-senang, dia berlibur, dia menuju satu tempat, naik pesawat, kecelakaan guys, mati. Dia naik perahu, naik kapal di danau, happy. Di tengah happy-nya itu, di tengah kegembiraannya, berwisata, sehat, segar bugar, tertawa riang, mati, tenggelam kalau Tuhan menghendaki. Jadi kematian pasti datang. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian itu. Itu rahasia ilahi. Jadi setiap yang bernyawa guys pasti akan mati. Dan kita ini dari Tuhan, milik Tuhan, dan pasti akan kembali kepada Tuhan ilahi Rabbi. Kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawa kita guys. Persiapkanlah yang terbaik menuju kematian Anda, supaya kehidupan setelah kematian dalam bentuk pertanggungjawaban Anda tidak menyesal. Hidup adalah perbuatan. Ingat, kematian merupakan awal dari pertanggungjawaban panjang guys. Di akhirat guys, satu hari di akhirat tuh guys 1000 tahun di dunia guys. Wah, luar biasa panjangnya. Satu hari di akhirat bandingnya di dunia adalah 1000 tahun guys. Emang umur kita ada 1000 tahun hidup di dunia. Kalau umur kita di dunia ini bisa hidupnya sampai 1000 tahun, berarti di akhirat hitungannya cuma 1 hari guys. Gitulah ya. Jadi bandingkan itu guys ya. Kalau umur kita cuma 100 tahun, wah itu udah tua renta. Untuk manusia yang hidup sekarang 100 tahun udah tua renta guys. Udah pikun kali ya. Nah kalau 100 tahun berarti kalau di akhirat umur kita hitungan jam guys. Satu jam setengah kali kayak atau 2 jam ya. Bandingkan itu. Merugi kalau kita terbuai, lupa mempersiapkan diri. Di saat hidup ini, bekal yang terbaik dibuat untuk menuju kepada kehidupan panjang yang diawali dengan adanya kematian. Wah, jadi serius nih. Ingat guys. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Iya. Jadi lakukanlah ibadah
sesuai dengan agama Anda. Bagi yang Islam, ingat, ada dialog Nabi Musa dengan Ilahi Rabbi. Katanya, ya Allah, apa ibadah yang engkau sukai dan terbaik menurutmu ya Allah? Apakah sholatku? Kata Nabi Musa. Kata Allah, sholat itu baik untuk dirimu. Dan itu kewajiban untuk dirimu. Dirimu sama aku. Tidak ke orang lain. Dirimu sendiri, pribadimu sama aku. Apakah puasaku? Puasamu itu juga, itu untuk kamu. Itu hubungannya sama aku. Gak ada ke orang lain. Apakah zikirku? Itu zikirmu untuk kamu, pribadimu. Apa ya Allah yang terbaik dan aku hadir di situ, kata Allah, adalah kau bisa bermanfaat untuk orang lain. Berbuatlah untuk kemaslahatan orang lain, masyarakat. Bersedekah, membantu orang susah, berbuat untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Dahulukan yang susah. Anda berguna di lingkungan Anda. Perhatikan orang sekitar Anda. Jangan Anda kenyang, tapi di sekitar Anda ada yang lapar. Sedekah, amal jariah yang Anda lakukan. Allah bilang dalam dialog dengan Nabi Musa, aku senang, aku hadir dalam perbuatan baik Anda yang bernuansa sosial. Jadi sedekah nuansa sosial, kemasyarakatan, zon politikon. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, kepedulian kepada sesama itu merupakan ibadah yang disukai Allah. Allah hadir pada saat kita melakukan sedekah, pada saat kita berbagi. Luar biasa guys. Jadi sholat Anda, puasa Anda, zikir Anda harusnya berpuncak kepada perbuatan sosial Anda. Semakin peduli kepada sesama, semakin banyak membantu orang. Terasah dengan puasa Anda, terasah dengan zikir Anda, terasah dengan sholat Anda. Harusnya lebih peduli Anda untuk membantu orang lain. Lebih banyak bersedekah, berbuat untuk kepentingan dan menolong orang-orang yang susah. Anak yatim, orang miskin, fakir. Jangan lupa guys, Allah hadir dan Allah suka dengan perbuatan yang berbagi. Peduli kepada sesama, Allah suka. Itu yang disenangi. Oleh Ilahi Rabbi. Jadi guys, bagi orang-orang yang pada saat dia mati guys, setelah kematiannya, dia minta sama Allah kalau selama ini dia pelit pedangki, tidak peduli kepada orang lain, dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Pada saat dia di hari nanti, di masa yang akan datang, dia minta kepada Allah, beri kesempatan aku ya Allah untuk ke dunia lagi. Aku mau bersedekah. Bandingkan itu. Cuma sedekah yang dia inginkan kalau dia bangkit lagi. Begitu luar biasanya ibadah sedekah, berbagi kepada sesama, menolong orang susah, kepedulian kepada fakir miskin, anak yatim guys. Sampai kalau dia diizinkan Tuhan bangkit lagi hidup setelah kematiannya ke dunia, dia cuma satu mau dilakukannya, yaitu bersedekah, bersedekah, bersedekah. Guys, semoga konten yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua.
Demikian dulu guys. Lain waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan Anda bisa men-share video atau konten ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga tahun 2023, tahun baru yang akan datang ini guys, kita semakin sukses dan berkah, selalu dalam ridho, rahmat, dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita ketemu kembali. Tidak ada gading yang tidak retak. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada waktu umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Ya, oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.